dan soleha. Mari kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah. Mari membaca percakapan Lani dan ibu tetangga baru. Lani: Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu menjawab, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani: Tentu ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu menjawab, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani: Tentu bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu menjawab, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani menjawab, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan. Kalimat saran, beri alasannya. 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, anak-anak, menurut kalian kira-kira jawabannya betul atau salah ya? Ya, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya S, karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Jawabannya B atau S ya? Ya, jawabannya adalah B, karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah S, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, pernyataan ini B atau S? Jawabannya B, karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Jawabannya adalah ya, B, karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Bacalah pernyataan berikut, berilah saran. Tuh, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Ya, sarannya untuk Lani adalah sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Yang kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Ya, sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. Yang ketiga, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Ya, sarannya adalah sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Ya, sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. 5. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan caca, yaitu perkalian. Ya, disiapkan buku dan alat tulisnya ya nak. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyatakan dan menilai bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 6 itu 12. 3 kali 6 18. 4 kali 6 24. 5 kali 6 itu 30. 6 kali 6 36. 7 kali 6 42. 8 kali 6 48. 9 kali 6 54. 10 kali 6 itu 60. 1 kali 7 sama dengan 7. 2 kali
7 itu 14. 3 kali 7 21. 4 kali 7 28. 5 kali 7 35. 6 kali 7 42. 7 kali 7 49. 8 kali 7 56. 9 kali 7 63. 10 kali 7 itu 70. Anak-anak soleh dan solehah, perkalian 6 dan 7 sudah hafal? Ingat ya, bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0 ke atas seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 104. Perbandingan dua bilangan caca. Sesampainya di rumah, Nina bercerita kepada ibunya tentang teman barunya di kampung ini. Bu Atik mendengarkan cerita Nina dengan seksama. Sesaat kemudian, Bu Atik mengatakan kepada Nina kalau nanti sore akan berkunjung ke rumah tetangga baru. Bu Atik mengajak Nina untuk membuat kue nastar untuk dibawa sebagai buah tangan. Nina sangat senang membantu ibunya. Setelah kue nastar selesai dibuat, Nina menghitung jumlah kue nastar dan memasukkan ke dalam toples satu persatu. Jumlah kue nastar buatan ibu ada 150 buah. Ibu menyediakan 3 toples untuk diisi kue nastar. Salah satu toples berukuran kecil. Jumlah kue nastar di toples kecil ada 20 buah. Berapa isi kue nastar masing-masing toples yang berukuran besar? Bila ibu mempunyai 2 toples besar, maka isinya masing-masing adalah 150 dikurang 20 nastar sama dengan 130 nastar. Maka 2 dikali titik-titik sama dengan 130 buah. Jawabannya adalah 65 buah. Untuk mengetahui 2 dikali berapa yang hasilnya 130, kita bisa membagi 130 dengan 2. 130 dibagi 2. Nah, 13 dibagi 2 yang mendekati yaitu 6. 6 dikali 2, 12. Kita kurangkan 0 turun, 3 kurang 2, 1. Nah, jadi tinggal 10 lagi ya. 10 dibagi 2, 5. Ya, 5 kali 2, 10. Jadi 0 sisanya. Jadi 130 dibagi 2, 65. Jadi masing-masing toples berukuran besar berisi 65 kue nastar. 2 toples besar karena 2 dikali 65 sama dengan 130 kue nastar. Nah, sekarang silakan buka buku tematiknya halaman 131. Ya, kita akan membuat kemungkinan operasi bilangan caca. Nah, jika kue yang dibuat ibu berjumlah 400 buah, maka tuliskan berapa kemungkinan operasi bilangan caca agar setiap toples terisi kue yang sama jumlahnya. Sekarang kita isi kemungkinan jumlah toplesnya. Nomor 1 4 toples, nomor 2 5 toples, nomor 3 kemungkinannya 8 toples, nomor 4 2 toples, nomor 5 bisa dengan 1 toples ya. Nah, nomor 1 4 kali berapa kue ya yang isinya masing-masing toples sama ya, dan jumlah seluruhnya 400. Berarti 4 kali 100 ya nah, jadi 400. Nomor 2 5 dikali berapa jadi 400 ya, kita bisa membagi 400 dengan 5 ya, 40 dibagi berapa yang dapat 5 yaitu dibagi 8 dikali 5 40, kita simpan di bawah ya nak ya. Nah, sisa nolnya tinggal 1. 0 dikali 5 0 ya, 400 dikurang 400 jadi 0, habis ya nak ya. Nah, jadi 80 kue ya per toples. Sekarang nomor 3 8 toples, berarti setiap toplesnya berisi berapa kue? Sama seperti tadi ya caranya. 400 dibagi 8 toples ya, 400 kue kan seluruhnya. 40 dibagi 8 itu 5 kali 8 40, kita simpan di bawah. Nah, nolnya sisa 1 ya, 0 kali 8 0, jadi habis ya nak ya. 400 dikurang 400 habis, jadi 50 kue. Nomor 4 2 toples, jadi isinya berapa masing-masing toples? 2 dikali berapa jadi 400 kue ya nak ya. Berapa kue tiap toplesnya? 400 dibagi dengan 2 ya, setiap toplesnya mendapat, kita bagi 4 dibagi 2 berapa nak? 4 dibagi 2 2 ya, 2 dikali 2 4, nolnya tinggal 2 jadi kita ke ataskan 0 kali 2 turun 0 ya. Kemudian ada satu lagi nolnya ke ataskan, 0 kali 2
0. Jadi 400 dikurang 400 habis ya nak ya. Jadi setiap toples ada 200 kue. Ya sekarang nomor 5. 1 kali berapa? Jadi 400. Ya udah sekali ya nak ya. 1 dikali 400 sama dengan 400. Kuenya dimasukkan ke dalam satu toples yang besar. Isinya 400 kue. Ikan cucut. Soli dan Soliha, kita akan kembali mengulang pembelajaran kita tentang karya dekoratif. Berikut ini adalah bentuk-bentuk karya dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya kerajinan, contohnya kain batik, guci, atau lemari. Kemudian yang kedua adalah tujuan gambar dekoratif. Tujuannya adalah memberi kesan indah pada benda yang kita gambar. Bentuk gambar dekoratif itu berbagai macam, contohnya ada motif tumbuhan, hewan, dekoratif, geometris, itu ya nak yang pernah kita pelajari. Insya Allah kalian sudah bisa memahami tentang karya dekoratif. Di samping ini adalah gambar bentuk-bentuk karya dekoratif yang dijadikan menjadi satu gambar ya nak. Ada gambar motif hewan, motif tumbuhan, ada motif dekoratif, bahkan ada motif geometri ya dari garis-garis yang ada pada gambar ini. Insya Allah kalian menjadi lebih paham lagi ya tentang karya dekoratif. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita berikutnya adalah belajar tentang unsur-unsur gambar dekoratif. Anak-anak solih dan solihah masih ingatkah apa saja unsur-unsur yang ada dalam karya dekoratif? Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dalam karya dekoratif. Insya Allah kalian masih ingat ya. Yang pertama adalah titik, 2 garis, 3 bidang, dan 4 adalah warna. Dan semua unsur ini menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan sebuah gambar dekoratif yang sangat indah. Berikut di sebelahnya ada gambar-gambar hasil karya dekoratif ya nak. Lihat banyak sekali satu gambar mengandung beberapa unsur ya. Ada yang mengandung 4 unsur. Ini menjadi gambar yang sangat indah tentunya. Tematik 3, tema 4, subtema 3. Pada pembelajaran PKN yang lalu, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Tentu kalian masih ingat kan? Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk, lanjut. Ayo buka buku kalian halaman 113. Hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. Nina telah mengenal Gwen beberapa hari yang lalu. Sore hari ini sangat cerah dan cuaca tidak terlalu panas. Nina mengajak Gwen untuk bermain bersama. Mereka bermain di sekitar perkampungan. Mereka bermain sepeda bersama mengelilingi perkampungan. Kemudian mereka bermain tarik tambang bersama-sama dengan lain di halaman rumah Gito. Beberapa teman sepermainan Nina ikut bermain tarik tambang bersama. Suasana sangat meriah dan gembira. Semua anak memanfaatkan hak bermain yang mereka dapat dari orang tua. Meskipun asyik bermain, semua anak tetap tidak melupakan kewajibannya. Sebelum berangkat bermain, mereka wajib berpamitan kepada orang tua. Mereka juga harus pulang tepat waktu dan tidak melalaikan tugas di rumah. Itulah sifat anak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Tahu akan kewajiban dan haknya. Jadi, haknya boleh bermain. Hak dan kewajiban dalam bertetangga diantaranya 1. Kewajiban dan hak bermain. Hak bermain pasti dimiliki setiap anak, termasuk kamu. Kewajiban sebelum bermain yaitu berpamitan kepada orang tua, pulang tepat waktu, dan tidak melalaikan tugas di rumah. Oke, pintar ya. Soleh dan soleha sudah menyimak dan memperhatikan video ini. Semoga bermanfaat, tetap selalu berlatih, selalu semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Insya Allah bertemu lagi dengan guru ini di pembelajaran matematika berikutnya. Marilah kita membaca hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.